hari Sabat serta selamat bertemu semula saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online kita pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-7 dalam kuarter ke-4 tahun 2021 dan bersama dengan saya Molly akan memimpin acara kebaktian online kita pada Sabat ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan diiring oleh Saudari Ratna. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Suan Tien. Cerita kanak-kanak kita pada Sabat ini akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission yang dipimpin oleh Saudari Yvonne Jabeng. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Baun. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Delkens David. Ingat hari Sabat dijadikan Tuhan, dijanjinya rahmat bagi kita sekalian, disegarkannya jiwa dan dihiburkannya, dikurniakannya berkat dan hilanglah penat. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Sucikanlah Sabat, ingatlah berbakti, serta pintalah rahmat pada hari suci. Dan jika kita turut firman Tuhan Yesus, hilanglah segala takut, tetaplah sentosa. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Hari kesukaan, hari perhentian, mari kita sembahkan nyanyian pujian. Betapalah besarnya kasih Tuhan kita, mari puji namanya, indah bagi kita. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Selamat, selamat hari Sabat, harinya Tuhan. Tajuk berita misi kita pada Sabat ini ialah Domba yang Hilang. Ci sangat terdorong semasa pandemik COVID-19 kerana dia dan suaminya membuka sebuah sekolah bahasa Inggeris di Bandaraya Osaka yang berpendudukan seramai hampir 2.7 juta manusia. Sekolah ini telah tutup akibat pandemik COVID-19. Sebelum kerajaan Jepun mengumumkan masa darurat, mereka telah siap menyediakan pembelajaran secara dalam talian dan paling menghairakan kerana mereka dapat mengekalkan 90% dari pelajar-pelajar mereka. Ci begitu kagum sekali dengan bekas pelajarnya yang bernama Chikako yang berusia 60 tahun di mana beliau menghubungi mereka pada kemuncak pandemik COVID-19. Mereka telah berkenalan selama 13 tahun, tetapi selama 2 tahun mereka tidak berjumpa. Kemudian, Ci menerima sebuah message dari Facebook Messenger Chikako. Katanya, saya ingin datang dan menghadiri pembaktian di gereja Anda. Chikako bukan seorang Kristen. Jadi Ci terkejut apabila dia ingin mengetahui mengenai Yesus Kristus. Mereka pun mula berhubung melalui Facebook Messenger mengenai kekristenan dan memberitahu Chikako
bagaimana dia menjadi seorang Christian Seventh-day Adventist. Akhirnya mereka bersetuju untuk berjumpa pada hari Sabat selepas pembaktian hari Sabat. Pada perjumpaan mereka yang pertama kalinya, dia menceritakan kepada Chicago mengenai perumpamaan tentang domba yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 4 hingga 7. Katanya, saya tahu Yesus telah memanggil saya sebagai domba yang hilang dan saya telah menolak dia, kata Chicago. Tetapi sekarang saya sudah berhenti menolak dia dan mahu dibaptiskan seberapa segera yang mungkin. Adalah begitu jelas sekali pada Ci bahwa Roh Kudus telah bekerja di dalam jiwa Chicago, terutama sekali semasa pandemik COVID-19 ini. Selepas itu mereka pun sentiasa berjumpa selepas pembaktian Sabat. Dan pada satu Sabat semasa Ci sedang bercerita mengenai kematian Yesus di kayu salib, Chicago terkejut dengan seorang pencuri yang tergantung di salibnya dekat Yesus pada saat-saat akhirnya memilih untuk mati sebagai orang yang percaya di dalam Yesus. Hati Chicago tersentuh dengan kebenaran bahwa Yesus Kristus sentiasa mengasihi dan bersedia untuk mengampuni. Kata Chicago, saya ingin seperti seorang pencuri di kayu salib dan menerima Yesus. Yesus Kristus berfirman di dalam Yohanes 10 ayat 16, katanya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga kepada mereka, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus sedang bekerja di dalam hidup kita walaupun kita tidak nampak apa dan tidak merasainya. Yesus Kristus memanggil kita dengan nama dan akan menyelamatkan kita apabila kita berserah kepada Dia. COVID-19 telah membuat kerja-kerja dalam talian seperti kelas-kelas alamaya bahasa Inggris yang dikendalikan oleh Ci Chinyama dan suaminya dengan lebih sesuai lagi untuk berkongsikan Injil. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku keempat tahun 2021 akan disalurkan kepada sebuah proyek untuk membantu orang Jepun, terutama sekali remaja mengenai Yesus melalui internet. Terima kasih terlebih dahulu atas sokongan dan pemberian Anda. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati Anda. Hai anak-anak, bersama lagi dengan saya Aunty Helen untuk Sabat yang ke-7 ini. Pelajaran Alkitab kita pada Sabat ini bertajuk Tidak Ada Lagi Anggur. Pernahkah kamu pergi ke sebuah acara perkawinan? Apakah yang kamu ingat? Pakaian-pakaian yang cantik, orang-orang yang cantik dan tampan, bunga, musik yang indah, makanan dan minuman yang enak. Apakah kamu menikmati acara perkawinan tersebut? Yesus suka pergi ke acara perkawinan. Para tetamu di pesta perkawinan memenuhi rumah di Kana di Galili. Orang banyak memenuhi halaman. Terdengar suara orang-orang yang sedang bergembira, musik dan juga tawa. Malam itu adalah malam yang sempurna. Maria melihat di sekeliling, menikmati suasana di situ. Betapa gembira kelihatannya sahabat-sahabatnya dan ibu bapa pengantin. Sementara Maria sedang melihat sahabat-sahabatnya, seorang pelayan datang kepadanya. Dia berbisik kepada Maria, "Anggur sudah habis." Pelayan itu berbisik. Senyuman Maria hilang dan dahinya mengerut, penuh cemas. Dengan cepat dia melihat ke sekeliling. Bekas yang besar yang seharusnya berisi anggur kini sudah kosong. Jika anggur sudah habis,
pesta itu akan segera berakhir dan tetamu pasti akan pulang ke rumah. Maria merasa berat hati. Dia tahu kekecewaan ini akan dibawa kepada keluarga pengantin. Tambahan pula, dia yang menolong merancang pesta itu. Maria merasa dia harus bertanggung jawab. Tetapi, apa yang dapat dia lakukan? Pasar sudah tutup pada malam hari. Tidak ada cara lain yang dapat dia lakukan. Atau, adakah cara yang lain? Kemudian, Maria memikirkan satu cara yang sempurna untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, Yesus. Dia dan murid-muridnya juga diundang ke pesta. Maria segera mendapatkan Yesus. Anggur sudah habis, dia berkata kepada Yesus dengan cemas. Yesus mengerti ketegangan situasi saat itu. Tetapi apa yang dapat dia lakukan? Mengapa melibatkan aku dalam hal ini, Ibu? Yesus bertanya dengan lemah lembut. Saatku belum tiba. Maria berasa putus asa. Ini adalah keperluan yang mendesak. Yesus dapat menolong. Dia yakin akan hal itu. Sambil menolak para pelayan ke depan, dia memerintahkan kepada mereka, lakukan apa saja yang ia katakan kepadamu. Yesus melihat ke sekeliling dan melihat 6 air besar yang dibuat daripada batu ada di dekatnya. Setiap tempayan dapat mengisi lebih daripada 20 galon air, yaitu lebih daripada 96 liter. Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dia berkata kepada para pelayan itu dengan perlahan. Mereka segera menurutinya. Segera mereka mengisi penuh ke 6 tempayan itu. Sekarang, cedoklah air dan berikanlah kepada pemimpin pesta, Yesus berkata. Jadi para pelayan itu mengisi sebuah jug dengan air daripada tempayan itu. Saat mereka melakukannya, mereka menyadari ada sesuatu yang pelik. Ini kelihatannya bukan air, aromanya bukan aroma air. Dengan segera mereka membawanya ke pesta dan mengisi gelas pemimpin pesta. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mengangkat gelasnya dan meminum anggur tersebut. Dengan tersenyum, dia memanggil pengantin lelaki. Semua orang menghidangkan anggur yang terbaik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang biasa. Tetapi kamu menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Itu adalah mukjizat Yesus yang pertama. Murid-muridnya melihat apa yang terjadi ketika Yesus melayani orang-orang lain. Mereka memutuskan lebih daripada sebelumnya untuk meletakkan iman mereka kepadanya. Mereka mahu menjadi sahabat-sahabat terdekatnya. Ketika kita melayani orang lain, kita juga sedang menjalinkan persahabatan untuk Tuhan. Jadi, cikgu nak tanya di sini, bagaimanakah agaknya perasaan Maryam apabila dia mendapati bahwa mereka telah kehabisan jus anggur? Pasti panik, kan? Malu, sedih, cemas, banyak perasaan. Dan menukar air menjadi jus anggur merupakan mukjizat Yesus yang pertama. Kenapakah agaknya Maryam tahu bahwa Yesus boleh membantunya jika dia tidak pernah pun melakukan sebarang mukjizat sebelumnya? Karena
Maria tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan pada pendapat anak-anak semua, mengapakah Yesus melakukan mukjizat itu? Karena orang yang menganjurkan majelis itu memerlukan apa? Lebih banyak minuman, dan karena dia adalah sahabat mereka. Jadi nanti hendak tanya, jika Anda ternampak seseorang menghadapi masalah, apakah yang Anda cuba lakukan? Pasti jawapan anak-anak adalah saya cuba membantu mereka, atau saya ingin membantu mereka. Mengapa Anda membantu mereka? Soalan itu pasti dijawab dengan jawaban karena saya prihatin terhadap orang lain. Dan ingatlah, message kita pada hari ini adalah ketika kita melayani orang lain, kita menjalin persahabatan untuk Tuhan. Dan ayat hafalan kita pula, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ayat ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Itu sekian saja pelajaran Alkitab dan juga rumusan untuk pelajaran pada saat ini. Oke? Dan sampai jumpa lagi. Bye. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kembali untuk ringkasan Konstitusi Remaja, yaitu pelajaran kita yang ketujuh yang bertajuk Pengadilan. Untuk ayat inti kita diambil dari Lukas 23 ayat 20 sampai 23 yang berbunyi, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Saudara dan saudari, di dalam buku tulis Ellen G. White, itu buku Perlindungan Segala Zaman, muka surat 726 mengatakan, sambil berdiri di belakang Pilatus dan dilihat oleh semua orang yang hadir di halaman itu, Kristus mendengar nistaan itu, tetapi terhadap semua tuduhan yang ditunjukkan kepadanya, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tak bersalah. Ia berdiri dengan tidak terpengaruh oleh keganasan ombak yang memukul di sekelilingnya. Hal itu seakan-akan gelombang kemarahan yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi, laksana ombak samudera yang gemuruh, memecah di sekelilingnya, tetapi tidak mempengaruhi dia. Ia berdiri dengan tenang, tetapi ketenangannya meyakinkan. Itulah terang yang bersinar dari dalam batin kepada keadaan secara lahir. Di tahukah Anda, Sanhedrin merupakan satu majelis tertinggi yang dianggotai oleh 71 anggota dan terdiri daripada ahli-ahli Taurat, rabi-rabi, orang-orang Farisi, para imam, orang-orang Saduki, dan para tua-tua yang dipengerusikan oleh imam besar. Konstitusi Sanhedrin ini tertakluk kepada undang-undang. Ia tidak boleh mengadakan pertemuan pada waktu malam, hanya pada waktu siang, dan hanya di dalam dewan yang disebut Dewan Handstone di ruangan bait suci. Selain itu, mereka boleh menghukum seseorang dengan hukum mati berdasarkan kepada kesaksian dua orang saksi, tidak pernah berdasarkan atas kesaksian tertuduh sendiri. Tambahan pula, sesuatu hukuman mati tidak pernah dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pembicaraan dijalankan ataupun pada hari perayaan Paskah, untuk memberikan kesempatan kepada
mahkamah tersebut agar tidak melakukan kesalahan besar. Peraturan-peraturan ini sentiasa diikuti kecuali untuk satu kes. Pada pandangan lain, yaitu buku yang ditulis oleh Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 700, dan ia menderita sebanding dengan kesempurnaan kesuciannya dan kebenciannya akan dosa. Perihal ia diadili oleh manusia yang bertindak seperti hantu merupakan suatu pengorbanan kekal baginya. Sampai di sini saja ringkasan Konsul Remaja kita pada sahabat ini. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat bertemu kembali kita di dalam pelajaran surah sahabat kita pada sahabat ini, di mana kita akan pelajari pelajaran yang ketujuh, yaitu hukum dan kasih karunia. Kalau kita melihat dalam pelajaran kita pada pagi ini, apa yang kita lihat adalah kita melihat kepada hukum dan kasih karunia. Kita akan mendalami apakah arti hukum dan kasih karunia tersebut. Kerana kita melihat adakah bagaimanakah kasih karunia dan hukum ini terkait dan bagaimana keduanya bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Tuhan mencipta kita manusia sebagai makhluk bebas yang secara moral dapat mengasihi dan mentaatinya. Untuk mengasihi dan mentaati perlukah sesuatu yang lebih dari sekadar kebebasan. Kita harus mengenal Dia yang kita kasihi dan kita juga harus memahami apa yang benar dan yang salah, yaitu tunduk kepada suatu hukum. Di sini kita akan melihat beberapa topik, yaitu tentang hukum di dunia yang sempurna, hukum dan kasih karunia, hukum yang menguntungkan kita, dan kasih karunia yang menebuskan kita dan diselamatkan oleh hukum. Hukum di dunia yang sempurna ini kita melihat dalam buku Hezekiel 28 ayat 15 yang mengatakan, engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan terhadapmu. Apakah ada hukum sebelum manusia diciptakan? Hezekiel menyebutkan tentang perilaku sempurna Lucifer dan kejatuhannya ke dalam kejahatan. Dia menambah, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, yaitu Hezekiel 28 ayat yang ke-16. Kita melihat di sini betapa sempurnanya seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang hampir disamakannya dengan anaknya Yesus Kristus, di mana kekurangan ataupun kecurangan yang terdapat dalam hatinya membuatnya jatuh dan juga menyebabkannya berbuat dosa. Dan kalau kita melihat aturan yang diperlukan untuk mengevaluasikan apakah suatu tindakan itu benar ataupun tidak, baik ataupun buruk, adil dan ataupun tidak adil, berdosa ataupun tidak, aturan moral ini menetapkan standar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan oleh kerana kita melihat itu, ada hukum di surga yang jauh sebelum manusia ada. Aturan ilahi yang mengaturkan apakah suatu makhluk tidak bercela atau berdosa. Tuhan menciptakan makhluk moral dan menetapkan hukum moral yang mengatur mereka. Hukum ini berlaku baik di surga maupun di bumi. Kalau kita melihat arti-arti kata hukum dan juga kasih karunia, kita melihat dalam buku Ulangan 32 ayat 46, perhatikanlah segala perbuatan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Moses ataupun Musa dalam buku Alkitab Ulangan menekankan berapa perlunya untuk mentaati hukum tersebut. Hukum itu melekat pada perjanjian menurut dalam buku Ulangan 4 ayat ke-13. Namun, Tuhan tidak mengatakan yang Dia memberi mereka tanah perjanjian jika mereka mematuhi hukum. Dia juga tidak mengatakan yang Dia akan membawa keluar mereka ataupun orang Israel dari Mesir kerana mereka taat. Dia juga melakukannya kerana kasih. Kalau kita melihat dalam buku Ulangan 7 ayat yang ke-8, ini adalah kasih karunia. Kasih karunia bahawa Tuhan telah mengampuni kita kerana telah melanggar hukumannya. Dan kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita untuk mentaati hukumnya.
juga ketaatan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Dan kalau kita lihat kenapa hukum ini perlu, apakah keuntungannya apabila kita menurut hukum tersebut? Kalau kita melihat dalam pelajaran seterusnya tentang hukum yang menguntungkan kita di dalam buku Ulangan 10 ayat 12 hingga ke-13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu? Kita melihat kasih ini adalah satu daripada sifat Tuhan, yang meresapi dalam buku Alkitab Ulangan. Tuhan itu kasih, meminta untuk dikasihi. Dan mengapa Tuhan yang penuh kasih membatasi anak-anaknya ya dengan hukum yang ketat? Kalau Dia mengasihi anak-anaknya, kenapa harus ada hukum? Kan baik kalau kita tidak ada hukum. Mari kita lihat dengan mendalam. Oleh kerana Dia mengasihi kita, Dia menginginkan yang terbaik untuk kita. Kerana Dia mengasihi kita, yang terbaik bagi kita adalah menghindari masalah dan beruntung. Ini adalah peranan hukum. Hukum ini sebagai pelindung. Kita lihat pagar pelindung. Kalau kita melihat hukum ini, hukum boleh dikatakan peraturan ataupun undang-undang. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Jalan Raya, Undang-Undang Jalan Raya adalah untuk melindungi kita, melindungi nyawa kita. Tetapi adakah kita menuruti undang-undang tersebut? Misalnya, kita membawa kereta tanpa tali geledah keselamatan. Kalau kita mendapat accident, kita juga yang susah. Misalnya, kalau kita membawa motosikal tanpa helmet, adakah kita akan terselamat kalau kita menghadapi kemalangan? Ia boleh mengurangkan risiko yang berat kepada kita. Karena kita melihat hukum ini adalah untuk melindungi kita. Jadi hukum menjaga kita untuk tidak melakukan kesalahan. Hukum juga mengajar kita untuk kita bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama kita dan kebaikan kita sendiri. Inilah yang kita lihat, hukum yang menguntungkan kita, di mana hukum itu menjaga agar kita tidak melakukan kesalahan dan juga mengajar kita untuk memiliki perhubungan yang sehat dengan Tuhan. Dan itu sebabnya hukum ini menguntungkan kita. Tidak ada hukum yang merugikan kita. Karena kita ingin bebas, karena kita ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka itu yang merosakkan kita, bukan hukum. Jadi ia mengawal kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Supaya kita juga beruntung, kita harus mentaati, kita harus menuruti undang-undang ataupun hukum ini. Jadi ia memberi kita keuntungan. Seperti mana orang mengatakan tiada keuntungan untuk kita menuruti hukum. Tetapi kita harus lihat di sebaliknya. Hukum itu membantu memberi kita keberuntungan. Kalau kita lihat dalam pelajaran kita seterusnya, yaitu kasih karunia yang menebuskan kita. Dalam buku Ulangan 5 ayat 15 mengatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ketika kita melihat Moses atau Musa mengingat orang Israel tentang 10 perintah, dia mendekati dengan keempat dengan cara baru. Kali ini dia menekankan Tuhan sebagai penebus, bukan pencipta. Tuhan tidak menebus orang Israel dari Mesir karena mereka benar, tetapi karena Dia memberi mereka kasih karunia. Setelah kita ditebus, Dia meminta kita untuk meresponkan kasih karunia-Nya dengan memelihara hukum. Ia adalah respon pertama di mana kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, dan respon kita apabila kasih yang Tuhan berikan kepada kita membuatkan kita memelihara
hukumnya. Dengan cara ini, hukum menjadi respon terhadap anugerah penebusan Allah, bukan satu agen penebusan. Sebenarnya kalau kita mentaati hukum adalah cara dengan memberitahu lain tentang kasih kurnia Tuhan dalam hidup kita. Itu yang tertulis dalam buku Imamat 19 ayat yang ke-18. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran kita hari ini, kita harus memahami tentang kasih kurnia, di mana kasih itu yang menebuskan kita. Artinya kasih itu dia tidak mengira kamu siapa. Dia tidak mengira apa yang kamu lakukan. Dia tidak mengira apa yang telah ataupun harus kamu lakukan untuk mendapat kasih tersebut. Yang penting di sini itu kasih karunia itu datangnya daripada Tuhan yang menebuskan kita daripada dosa dan segalanya. Dan inilah kasih karunia yang dikatakan di dalam buku Ulangan 5 ayat 15. Dan kalau kita melihat dari segi kata yang lain, kalau kita kasih Tuhan menyelamatkan kita, kenapa harus ada hukum? Nah, mari kita lihat dalam buku Ulangan 9 ayat 6 yang mengatakan kepada kita, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana kebenaran kita sendiri? Seberapa baik kita menanti ataupun juga menaati hukum yang terkait dengan keselamatan kita. Tuhan merencanakan keselamatan kita sebelum mencipta manusia pertama. 2 Timotius 1 ayat 9. Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita sebelum kita melakukan sesuatu yang baik. Roma 5 ayat yang ke-8. Tidak ada perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk memperoleh keselamatan. Seperti yang ditulis dalam buku Titus 3 ayat yang ke-5. Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelamatkan kita. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tidak peduli bagaimana reaksi kita. Kita menerima kasih karunia-Nya dengan iman. Dia menulis hukumnya di hati kita dan rohnya memberi kita kekuatan untuk mentaatinya. Inilah yang harus kita lihat di sini. Kita menerima kasih Tuhan dengan iman. Dan seterusnya hukumnya ditulis dalam hati kita dengan rohnya yang memberikan kita kekuatan untuk memimpin kita dalam mentaatinya. Dan ini berarti kita melihat apabila kita memiliki kasih Tuhan, kita menerima kasih karunia Tuhan dengan iman kita, maka secara otomatiknya kita akan terus mentaati hukumnya. Karena kita melihat Roh Kuduslah yang memimpin kita, yang memberikan kita jalan dan juga memimpin kita untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita sama-sama memperhatikan dalam kehidupan kita setiap hari bahwa kasih dan hukum itu sentiasa berpaut ataupun terkait di antara satu sama lain. Kalau kita mempunyai kasih karunia Tuhan, maka kita akan memiliki rasa untuk mentaati hukum Tuhan. Itu berarti hukum itu bukannya menyusahkan kita, tetapi hukum itu memberikan kita keuntungan untuk terus bersama dengan Tuhan dan seterusnya mentaati Tuhan. Ingat bahwa hukum dan kasih karunia itu adalah berkaitan. Dengan memiliki kasih karunia, maka kita akan mentaati hukumnya. Jadi semoga Tuhan memberkati semua kita pada minggu ini. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kami dalam pelajaran yang begitu indah pada hari ini untuk mengetahui hukum dan juga tentang kasih karunia Tuhan, di mana Ia telah pun diberikan untuk semua kami, untuk menyelamat, untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk mengikuti Tuhan, dan seterusnya mentaati segala hukum yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Roh Kudus Tuhan, untuk semua kami agar kami sentiasa menjadi seorang yang sentiasa mentaati firman dan hukum Tuhan. Ampunlah dosa kami Tuhan. Sono yang serah dalam nama Kristus jadi penebus semua kami. Amin.
hari Sabat serta bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa persembahan dan persepuluhan kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Saudara Kenny Stephen. Khotbah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Lawrence Banyi. Selamat Sabat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, pada hari ini Tuhan kami ucap syukur, berterima kasih dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kau berkatilah persembahan dan persepuluhan kami ini. Moga ia dapat menjadi keberkatan serta kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ia juga dapat menjangkau jiwa-jiwa baru yang ingin diselamatkan Tuhan. Kau berkatilah, kau berikanlah kekuatan pada kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi kepada semua saudara-saudari di mana saja Anda berada pada pagi hari Sabat ini. Samalah kita berbakti online dan selamat hari Sabat kepada semua. Tuhan memberkati kita. Pada pagi ini saya mulakan pelajaran kita dengan membuka kepada buku Yohanes pasal 10. Dan kita akan bacakan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. Kalau Anda ingin ikuti sama di Alkitab Anda. Ayat 7 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dan ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu merupakan tajuk khotbah kita pada pagi hari ini. Hidup yang berkelimpahan. Berdasarkan pengakuan Yesus bahwa Dia telah datang supaya kita manusia ini mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Yesus banyak kali berkata dan mengatakan akulah, I am dalam bahasa Inggrisnya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Akulah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Dan dalam ayat kita untuk pagi hari ini, Yesus berkata, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Setiap kali Yesus berkata, akulah, Dia sebenarnya mengakui bahwa Dia adalah sama dengan Allah Bapa. Dan di dalam ayat ini, Yesus mengatakan dirinya adalah gembala yang baik, yang telah memberi nyawanya untuk domba-dombanya. Biasanya, domba yang menjadi korban untuk gembala. Tetapi Tuhan Yesus di sini yang mati untuk domba-dombanya. Disinilah kelebihan kita mempunyai Yesus. Jika kita melihat
bahwa Yesus ya bertentangan dengan setan. Bahwa setan seperti yang Yesus katakan dalam ayat ini adalah diibaratkan sebagai pencuri dan perampok yang sentiasa merompak umat Tuhan daripada Tuhan. Setan datang sebagai pencuri dan mencuri dan membunuh dan merosakkan. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Dan bukan hanya hidup yang begitu saja, namun hidup yang berkelimpahan dan hidup yang sentiasa mendapat kemenangan. Kalaulah kita melihat pandangan tentang hidup yang berkelimpahan ini, bandingan di antara pandangan duniawi dan pandangan Tuhan. Pandangan duniawi ini mengatakan bahwa hidup yang berkelimpahan itu adalah gaya hidup modern dalam zaman kita ini, di mana kita sentiasa menyeronokkan diri, minum minuman keras, memakai pakaian seperti yang jenama, kasut yang jenama, membawa kereta yang jenama dan mewah. Dan hidup yang berkelimpahan bagi orang duniawi ini adalah hidup yang sentiasa menggunakan dadah. Pil lah, kokain lah, marijuana lah, dan berbagai dadah-dadah yang lain. Tetapi hidup yang berkelimpahan tidak terdapat di dalam minuman tin, ataupun di dalam minuman botol, ataupun pada kasut jenama, ataupun kereta yang mewah, atau di dalam pil, ataupun di sebarang dadah yang digunakan. Tidak ada hidup yang berkelimpahan di situ. Namun Yesus, hidup yang berkelimpahan itu hanya didapati dalam Yesus Kristus. Itulah yang inti ayat kita pada pagi ini, Yohanes 10 ayat 10. Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kita akan memerhatikan beberapa kunci pada pagi ini kepada hidup yang berkelebihan ini. Kunci yang pertama, hidup berkelebihan ini adalah hidup yang sentiasa melayani ataupun service, melayani orang lain. Service kepada Allah dan service ataupun pelayanan kepada orang lain. Namun ramai manusia tidak suka melayani orang. Mereka hanya mau melayani diri sendiri, mementingkan diri, tidak ambil kira orang lain, mencari untuk diri sendiri. Tetapi kunci yang pertama ini, kalau kamu hidup ingin berkelimpahan, hendaklah kamu melayani. Begini, jika kamu melayani Kristus, sudah pasti kamu juga akan melayani orang lain. Inilah yang Yesus katakan. Dan dalam kita melayani orang lain, kita sebenarnya belajar tentang gaya hidup yang berkelebihan. Di situ kita mendapat arti dan maknanya hidup yang berkelimpahan ini. Seorang yang kaya raya di sebuah negara yang kaya, memikirkan bahwa beliau sudah berkelebihan di dalam gaya hidup. Mungkin dari segi harta benda, materi, mungkin beliau ini sudah berkelimpahan. Tapi pada satu hari seorang misionaris telah mengundang
orang kaya ini. Bukan hanya untuk menghantar ataupun menyumbang bantuan kepada orang-orang yang memerlukan di negara-negara yang ketiga, tetapi supaya beliau sendiri datang membawa bantuan-bantuan ini dan menyerahkan bantuan ini kepada mereka yang memerlukan. Kali ini bantuan adalah ditujukan kepada golongan kanak-kanak. Seorang kaya ini turut sama dengan misionaris ini ke negara yang miskin itu, dan dengan tangannya sendiri telah menyumbang, menyerahkan bantuan ini kepada kanak-kanak di tempat itu. Apabila telah selesai semuanya itu, dia mendapatkan seorang anak-anak yang sentiasa mengikutnya ke sini ke sana. Sehingga dia menanyakan kepada anak kecil ini, apakah tujuan, kenapa dia mengikutnya. Anak kecil ini melihat kepada mukanya dan berkata, sebab katanya saya ingin melihat muka Tuhan. Sebab di muka Tuhan adalah muka Yesus, supaya saya tidak akan pernah lupa wajah Tuhan. Nanti saya sampai di surga, saya senang untuk mencari Tuhan. Itulah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang memberi servis, melayani orang lain yang akan menghasilkan berkat yang lebih besar. Itulah kata Alkitab, bahwa mereka yang memberi itu lebih diberkati dan lebih bersukacita, gembira ataupun bahagia dibandingkan dengan mereka yang menerima. Yang kedua, kunci yang kedua, hidup yang berkelimpahan ini adalah hidup yang sentiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adalah komitmen sepanjang hayat kita untuk sentiasa melayani Kristus. Walaupun seseorang mempunyai kesehatan, kekayaan, keluarga yang baik, rumah yang mewah, tetapi tidak pernah menikmati pengetahuan mengenai Yesus, orang itu belum hidup sebenarnya. Dia hanya wujud saja. Sesetengah kita hari ini mungkin tidak ataupun belum hidup yang sebenarnya, hanya wujud saja. Kita ada, tetapi belum hidup sebenarnya. Kita bernafas, tetapi tidak hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita adalah seperti tulang-tulang yang kering di lembah pasir. Hidup yang berkelebihan, tidak wujud, sehingga kita menyerah sepenuhnya kepada Yesus. Komitmen kita harus mendesak kita mengata tidak kepada pencubaan dan tidak kepada segala-gala yang menentang firman Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa mereka sanggup hidup dan mati untuk Allah. Tetapi itu hanya cakap saja. Bila mana mereka menghadapi cabaran hidup, atau bila mana mereka perlu berada di tempat di mana mereka harus bertugas, atau bila mana komitmen mereka diperlukan, pada saat itu mereka menghilangkan diri. Sama ada kita committed kepada benda-benda duniawi ini, ataupun kita committed kepada Allah. Itu saja pilihan kita. Tidak ada jalan lain ataupun jalan yang di tengah-tengah. Orang Kristen yang di tengah-tengah ini adalah yang disebutkan Alkitab sebagai Kristen yang suam kuku. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya
jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah firman Yesus kepada jemaat Laodisia dalam buku Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, ataupun yang hanya setengah dan separuh hati. Soalannya, apakah Anda salah seorang daripada mereka yang setengah hati ini? Untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, Anda mesti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akan bermulalah hidup yang berkelimpahan itu. Dan Anda akan memiliki barang yang terbaik dalam hidup ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kunci yang ketiga untuk menikmati hidup yang berkelimpahan itu, hidup berkelimpahan itu datang dari hubungan kita dengan gereja Tuhan. Hubungan dengan gereja bukan sekadar ada namamu dalam buku rekod gereja. Tuhan tidak maukan orang Kristen yang hanya separuh masa saja. Hubungan dengan gereja berarti servis yang tekun, servis yang aktif kepada gereja Tuhan. Ia berarti pergaulan bersama gereja Tuhan. Ia berarti penglibatan yang aktif dalam segala program-program gereja. Kunci yang keempat, hidup berkelimpahan berarti memisahkan diri dari dunia. Alkitab mengatakan kita ada di dalam dunia, tetapi kita ini bukan orang dunia. Bila mana kita dilahirkan kembali, banyak perkara yang kita tidak lakukan lagi. Bila mana Anda sudah dipenuhi oleh Allah dan perkara-perkara Allah, Anda mempunyai gaya hidup yang baru, gaya percakapan yang baru, kelakuan Anda juga akan berubah, musik yang Anda dengar juga berubah, minuman Anda juga berubah, dan pemikiran Anda juga akan berubah. Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Allah mengatakan, apa-apa saja yang tidak berkenaan dengan firman Allah adalah hal dan perkara duniawi. Sememangnya kita mesti hidup di dunia ini, akan tetapi kita tidak seharusnya terlibat dalam dosa dan pemberontakan dunia ini. Kita harus memisahkan diri kita daripada dunia ini. Yang kelima, hidup berkelimpahan berarti hidup berkenaan dengan firman Allah. Hidup yang berkenaan dengan firman Allah. Anda tidak dapat mengikuti Allah jika Anda tidak berjalan searah ataupun sehalawan dengan Allah. Bila mana Anda menuju ke arah yang sama dengan Allah, maka Anda akan terlibat juga di dalam segala aktiviti yang sama, dan melihat sesuatu dengan cara yang sama,
seperti Allah melihatnya. Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan baru, terjemahan Indonesia, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji ataupun belum setuju? Dan di dalam terjemahan Alkitab versi Borneo, adakah dua orang akan berjalan bersama-sama sekiranya mereka belum bermuafakat? Ini satu soalan yang penting. Supaya kita berjalan dengan Tuhan, sama tujuan dan arah bersama dengan Tuhan. Allah mau supaya kita enjoy kehidupan kita ini. Allah mau supaya anak-anaknya enjoy kehidupan dan berseronok. Dan apabila kita berseronok dengan Tuhan, tidak akan ada kesan buruknya waktu kita bangun esok pagi. Kalau kita berseronok dengan cara duniawi ini, esok pagi ada kesan buruk, kesan sampingan. Sebenarnya apabila kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita akan sentiasa merasa high, H-I-G-H, high, dan tidak memerlukan benda-benda lain untuk mendapatkan perasaan high tersebut. Allah akan membawa kita dalam satu pengalaman spiritual yang high, dari mana kita tidak akan turun lagi. Ini adalah keinginan Allah untuk kita. Dan yang keenam, kunci kepada menghidupkan hidup yang berkelimpahan adalah menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Persekutuan intim dengan Allah ini dilakukan ataupun didapati di dalam doa dan pelajaran ataupun mempelajari Alkitab. Ada yang mengambil Alkitab dan membacanya karena mereka merasa bahwa itu adalah satu kewajiban. Ya, tetapi hanya membaca tidak akan membawa begitu manfaat kepada kita. Tidak menghasilkan hidup yang berkelimpahan. Mempelajari Alkitab adalah membaca dengan rajin dan bermeditasikan firman yang dibacakan itu. Nah, itu langkah yang sepatutnya. Dan apabila kita rajin dan merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan itu kepada hidup kita, itu membawa kita kepada satu persekutuan yang intim dengan Allah. Membawa kepada hidup yang berkelimpahan. Doa adalah berbicara dengan Allah. Dilakukan di mana-mana saja dan bila mana saja. Bila Anda betul-betul bersekutuan dengan Allah, Anda merasa seperti yang dikatakan lagu sebuah him yang lama ini, sambil jalan Yesus mengatakan, "Aku inilah milikmu dan kesukaan kami di taman tak terkira besarnya." Dalam bahasa Inggrisnya him ini adalah he walks with me and talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there none other has ever known. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang hidup di dalam hidup yang berkelimpahan ini? Kita tahu bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan kita berkelakuan yang sedemikian. Bagaimana kita tahu? Jika kita akan bersinar seperti terang dalam dunia yang dalam kegelapan. Dan dengan senang kita menceritakan apa yang Allah
telah buat untuk kita. Kita tahu bahwa kita sedang hidup berkelimpahan jika kita giat memberi amaran kepada semua orang bahwa upah dosa adalah maut. Akan tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Kita akan tahu apabila kita bersekutu dengan Allah dan mengutamakan firman-Nya dalam segala sesuatu. Apabila dunia ini melupakan kita dan kita merasa keseorangan, Yesus berkata kepada kita, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Apabila sahabatmu meninggalkan kamu, Yesus berkata, "Akulah sahabat yang lebih dekat daripada saudaramu." Apabila tanggung jawab hidup ini melanda engkau seperti banjir, engkau dapat mendengar Yesus berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apabila engkau dalam kesutukan ataupun keperluan, kekurangan, dan segala sumbermu seperti sudah kekeringan, dengarlah Yesus berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Yesus Kristus." Walaupun dalam dunia yang penuh dosa ini, kita dapat enjoy dalam hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Kita boleh bersuka cita oleh kerana dunia ini bukanlah rumah kediaman kita yang kekal. Kita hanya penggembara yang melewati dunia yang fana ini pada satu ketika. Kerana satu hari kelak kita akan mendengar Tuhan dan Juru Selamat kita berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Apakah Anda suka meluangkan masa bersama Tuhan sekarang supaya Anda akan dapat hidup dengannya untuk selama-lamanya kelak? Inilah soalan yang perlu kita mengambil tindakan dalam hidup kita masing-masing, supaya kita dapat menikmati kehidupan yang berkelimpahan ini yang hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu meluangkan masa bersama dengan Tuhan untuk kita menikmati hidup yang berkelimpahan ini. Tuhan memberkati kita semua. Hari ini ku rasa dalam jiwaku
Aku selalu pun disegarkan, dalam kasih-Nya ku pinta. Tuhan Allah Bapa kami yang di kerajaan surga, kami memuliakan nama-Mu pada hari Sabat yang suci ini, karena Engkau telah berjanji dari firman-Mu. Engkau datang ke dunia ini untuk memberikan kami hidup yang berkelimpahan. Kami inginkan hidup ini Bapa, dan terima kasih karena Tuhan akan tetap memenuhi janji Engkau ini di dalam hidup setiap mereka yang kekal dan taat setia kepada Tuhan, yang sentiasa mengadakan hubungan yang intim dengan Yesus setiap hari. Biarlah setiap kami dapat menikmati hidup yang berkelimpahan ini Bapa, supaya di dalam dunia yang fana yang penuh dengan kesukaran ini, kesulitan ini, kepahitan ini, kami akan kekal menikmati hidup yang berkelimpahan seperti yang Engkau janjikan. Dan kemudian nanti pada kedatangan-Mu yang kedua kali, menikmati kehidupan yang akan lebih berkelimpahan di dalam dunia-Mu yang kekal untuk selama-lamanya. Berkatilah semua umat Tuhan di mana saja mereka berada pada pagi Sabat ini. Kami serahkan diri kami kepadamu, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada semua Anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan menjadi manfaat kepada semua kita, dan semoga ini mendorong pembangunan rohani bagi setiap kita. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Selamat hari Sabat dan semoga Tuhan memberkati.